Selamat datang di channel kami, cerita tentang Toraja. Tempat di mana kisah-kisah mistis dari tanah leluhur dihidupkan kembali dalam gelapnya malam. Di episode kali ini, kami akan membawamu ke jantung budaya Toraja, ke sebuah upacara pemakaman agung yang disebut Rambu Solo, yang bukan hanya menghormati kematian, tapi juga membuka gerbang menuju dunia arwah. Tapi, bagaimana jika di balik lensa kamera tersimpan lebih dari sekadar tradisi? Seorang YouTuber muda datang dengan niat baik untuk melestarikan budaya. Namun tanpa ia sadari, ia membawa pulang sesuatu yang tidak kasat mata. Dan kini ia dihantui oleh bayangan yang tak pernah ingin direkam. Bersiaplah, karena kisah Ima dan rekaman terlarangnya akan membuatmu bertanya, apakah semua yang kita lihat benar-benar berasal dari dunia ini? Di tanah Toraja, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju alam baka. Sebuah perjalanan sakral yang hanya bisa ditempuh melalui upacara besar yang disebut Rambu Solo. Hari itu, langit di desa Salubulo tampak lebih redup dari biasanya. Awan-awan kelabu menggantung rendah, menutupi matahari yang baru saja naik setengah badan. Di tengah lapangan berdiri seorang perempuan muda, cantik, gagah, dan penuh semangat. Namanya Ima, seorang YouTuber berdarah Toraja yang dikenal karena kontennya tentang budaya dan tradisi leluhurnya. Hai semuanya, hari ini aku ada di Toraja, ngikutin upacara Rambu Solo langsung dari lokasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dengan baju adat hitam dan manik-manik jingga, Ima berdiri mantap di depan kameranya, siap membagikan momen-momen sakral kepada jutaan penontonnya di dunia maya. Tapi hari itu, Rambu Solo tidak hanya membawa doa dan haru. Ada sesuatu yang ikut dibangkitkan. Dari tengah lapangan, seekor kerbau dulang yang dipercaya sebagai tunggangan roh ke alam baka berdiri tenang namun gelisah. Di sekitarnya, penduduk berkumpul, membawa sesajen, sirih, pinang, ayam, dan tuak. Ima terus merekam. Ima, jangan kau terlalu dekat waktu kerbau disembelih, itu pamali. Pon iyo tante, tapi ini penting buat kontennya. Dari kejauhan, dua sahabat Ima, Nita dan Edi, juga sibuk dengan perlengkapan rekaman. Nita adalah fotografer, sedangkan Edi mengendalikan drone. Mereka bertiga sudah terbiasa bekerja sama, merekam adat Toraja dari berbagai sudut. Tapi ini kali pertama mereka meliput Rambu Solo yang benar-benar dilakukan di pelosok desa, di tempat arwah dianggap masih berjalan di antara manusia. Sapo, tangai tu rambu, sangi puya. Mantra dipanjatkan, kerbau mulai mengendus tanah, dan dalam sekejap, suara parang ditebas, suara kerbau merintih, darah tumpah. Namun, di balik layar kameranya, Ima melihat sesuatu yang tak semestinya. Seorang wanita tua berpakaian serba hitam, berdiri di balik pepohonan bambu. Wajahnya tertutup selendang lusuh. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap. Ima menoleh ke arah yang sama.
Namun, sosok itu menghilang. "Ima, kenapa kok?" bisik Nita. "Tidak Ji, mungkin cuma salah lihat," jawab Ima cepat. Tapi Ima tahu, itu bukan halusinasi. Upacara terus berlangsung hingga malam. Tangisan keluarga bercampur suara tawa kerabat. Rambu Solo bukan hanya tentang kematian, tapi juga tentang kehormatan. Tapi malam itu, Ima tidak bisa tenang. Ima membuka hasil rekamannya, dan salah satu frame, ia membeku. Ada sosok wanita berselendang hitam, berdiri tepat di belakangnya. Matanya menatap tajam ke arah kamera, tapi Ima tahu pasti di lapangan itu, ia sendirian. "Ini bukan efek kan?" tanya Ima pada Nita. "Bukan Ji, kita harus cek lebih detail." Hari itu, Ima belajar satu hal, bahwa kamera tidak hanya merekam dunia nyata. Terkadang, ia juga menangkap sesuatu dari dunia lain. Dan malam itu, Rambu Solo bukan hanya membawa jiwa almarhum ke Puya, tapi juga membuka jalan bagi sesuatu yang tidak pernah ingin terekam. Dan di balik semua rekaman itu, ada satu bayangan yang kini mengikuti Ima. Malam telah jatuh di desa Salubulo. Rambu Solo telah usai. Tangisan keluarga, darah kerbau dan nyanyian pengantar roh telah reda. Namun tidak dengan sesuatu yang dibangkitkan hari itu. Di rumah panggung milik kerabat, 3 anak muda, Ima, Nita, dan Edi, bersiap memeriksa hasil rekaman. Satu demi satu video dari upacara itu dibuka kembali. Namun sesuatu terasa janggal. Ada yang tertangkap kamera yang tak terlihat oleh mata. Di menit ke-4 detik ke-32, tampak sosok wanita tua berselendang hitam berdiri di belakang Ima. Wajahnya tidak terlihat, tapi mata itu menatap langsung ke lensa. Dan saat volume video dinaikkan, bisikan asing yang mereka tidak dengar di lokasi, tapi terekam jelas dalam video. "Asulena, Asulena." Bisikan asing yang mereka tidak dengar di lokasi, tapi terekam jelas dalam video. "Itu tidak ada di file suara mentah, Ima. Saya yakin ini bukan dari mic. Suara itu hanya muncul di rekaman kamera Ima." Dan saat mereka mulai menyadari keanehan itu, suara pintu terdengar berderit pelan. Langkah kaki tua, seret, berat, seperti seseorang yang berjalan tanpa daging di kakinya. Tok, tok, tok. 3 ketukan di pintu depan. Mereka membeku. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Edi membuka jendela dengan senter. Dan di luar, di bawah pohon bambu, wanita itu berdiri. Punggungnya membelakangi rumah. Selendang hitam, kaku, dan diam. Sosok itu tidak bergerak, tidak bersuara, tapi malam seolah membeku di sekitarnya. Laptop tiba-tiba menyala, video berputar sendiri, dan suara gong terdengar dari speaker. Video kerbau disembelih diputar ulang, tapi hanya satu bagian yang muncul. Sosok wanita berselendang hitam, tatapan merah membara, dan kalimat dalam bahasa Toraja kuno muncul di layar. "Mukbukamu lelalan to ditutup, nah salah langkahmu kok. Kau telah membuka jalan yang tertutup, dan langkahmu salah." Pintu masih terkunci, tapi mereka tahu yang mengetuk itu bukan manusia. Malam itu mereka bertiga tidur dalam ketakutan. Namun Ima bermimpi.
ia kembali berada di tengah lapangan Rambu Solo. Sendirian, gelap, kabut menyelimuti tubuhnya. Dan dari balik kabut, wanita itu mendekat. Pelan, berdiri tepat di hadapannya. Lalu terdengar lagi bisikan itu. Bisikan halus, jelas di telinga kiri. Pasulena, sebelum terlambat. Ima terbangun, nafas memburu. Jam menunjukkan pukul 03.12 dini hari. Dan di jendela kamarnya terlihat jelas jejak tangan keriput dari luar. Apa yang sebenarnya terekam oleh kamera Ima bukan sekadar budaya, tapi sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Pagi datang, tapi rasa takut Ima belum pergi. Setelah malam penuh teror, ia sadar sesuatu dari Rambu Solo telah mengikutinya. Bukan sekedar bayangan, tapi roh dari Puya yang tak ingin dilihat apalagi direkam. Ia mencari jawaban pada Nengsi, sang pemandu adat yang menyimpan banyak rahasia budaya. Dan Nengsi pun berkata, ada roh Masirik Puya yang marah karena tak dipulangkan. Dan kalau kau tak minta izin, kau sudah melangkah ke tanah yang dijaga oleh Tom Membali Puang. Ima diberi kain putih dan sebuah kalimat suci. Puang matua, tabekmo ku indan sang bamba, mak kombong lele. Puang matua, tabekmo ku indan sang bamba, mak kombong lele. Siang itu, ia kembali ke tempat Rambu Solo berlangsung. Ia menanam kain itu dan mengucapkan permintaan maaf. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu tanah gemetar, angin hilang, hening yang mencekam. Dan dari balik bambu, dia datang. Wanita berselendang hitam dengan mata merah seperti arang terbakar. Ia tidak menyerang. Ia menunjuk ke arah utara, ke sebuah tongkonan tua yang diselimuti kabut. Lalu, dengan suara rendah dalam bahasa roh, ia berkata, "Mangkamolalanmu, Ima. Di Puya kau sudah dicatat. Namanya sudah ditulis di dunia arwah. Langkahnya sudah diawasi. Dan kini Ima hanya punya satu cara, menyelesaikan upacara yang bahkan manusia tak ingin menyentuhnya." Sebuah petunjuk, sebuah tongkonan, dan sebuah pintu yang tak bisa dibuka kecuali oleh roh yang pernah tinggal di dalamnya. Di dalam rumah adat tua itu, Ima menemukan sesuatu yang mustahil. Sebuah tahu-tahu yang wajahnya mirip dirinya. Dan di bawahnya, kain putih berlumuran darah. Taipana di Pasule, Sau Puyak. Dia belum dikembalikan ke alamnya. Dia bukan sekadar hantu. Dia adalah roh yang pernah diabaikan dalam kematian. Sebuah rekaman tua memperlihatkan jenazah tanpa upacara. Seorang wanita tua yang menatap ke arah kamera, dan kamera itu sekarang retak. Ima membuka peti itu, dan yang tersisa hanyalah rambut. Bukan tubuh, bukan tulang.
hanya jejak roh yang belum selesai rambu solonya. Dan kini, Ima tak hanya meliput budaya Toraja. Ia menjadi bagian dari warisan yang belum selesai. Dan untuk keluar hidup-hidup, ia harus menuntaskan rambu solo untuk roh yang tak pernah dipulangkan. Ketika rasa bersalah mengalahkan logika, Ima memutuskan melakukan sesuatu yang tak seharusnya dilakukan manusia. Mencoba membuat rambu solo untuk roh. Sendirian, tanpa adat, tanpa restu. Dengan dupa, lilin, dan irama bambu dari rekaman, ia memanggil arwah itu kembali dengan harapan bisa memulangkannya. Tapi ini bukan rambu soloku. Ruang itu berubah menjadi gerbang antara dunia nyata dan puyah. Dan Ima tersedot ke dalam dimensi lain, tempat di mana tongkonan berdiri dalam sunyi dikelilingi patung tahu-tahu yang memandang dan menunggu. Satu persatu tahu-tahu hirup, dan wanita berselendang hitam berkata, "Sekarang nih, kau yang harus mengiringiku pergi." Rambu solo bukan tontonan dan bukan ritual yang bisa dipalsukan. Karena bagi mereka yang tak diselesaikan, dunia kita akan menjadi rumah mereka selamanya. Ketika Ima terseret ke dunia arwah, semua yang palsu terbakar, dan hanya satu yang bisa menyelamatkan: pengakuan akan kesalahan. Di antara dimensi, roh wanita berselendang hitam menagih upacara yang tak tuntas. Dia menunggu bukan korban, tapi pemahaman. Ketika Nengsi, Nita, dan Edi datang membawa niat yang benar, tongkonan terbuka dan para leluhur datang menjemput. Karena dalam adat Toraja, puya bukan tempat balas dendam, tapi tempat pulang bagi jiwa. Jangan pernah mempermainkan adat. Kamera tak merekam kegelapan itu, tapi Ima merekam pelajaran yang lebih penting. Budaya bukan tontonan, tapi warisan yang harus dihormati. Pesan moral cerita: budaya bukan sekadar konten, tetapi warisan yang harus dihormati. Ima dan teman-temannya belajar bahwa meliput tradisi bukan hanya soal dokumentasi, tapi juga soal hati, izin, dan niat yang tulus. Rambu solo adalah perwujudan cinta dan penghormatan terakhir bagi mereka yang telah berpulang. Jika tidak dilakukan dengan benar, keseimbangan antara dunia arwah dan dunia nyata bisa terganggu. Teknologi modern tidak bisa menembus batas spiritual. Kamera bisa merekam gambar, tapi tidak bisa menangkap makna, terlebih roh yang tersinggung. Jangan pernah masuk ke dalam ritual adat tanpa bimbingan dan restu. Tradisi memiliki aturannya sendiri. Sekali kau melanggar, konsekuensinya bukan hanya duniawi, tapi juga gaib. Setiap budaya menyimpan kekuatan yang tidak selalu bisa dijelaskan, apalagi direkam. Melalui kisah Ima, kita belajar bahwa niat baik tak selalu cukup tanpa pemahaman yang dalam, dan bahwa di balik setiap upacara ada doa-doa dan jiwa-jiwa yang menanti pulang. Terima kasih telah menonton episode ini. Jika kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya dari Tanah Toraja dan Nusantara. Tulis di komentar, apa kalian pernah merasakan kehadiran tak kasat mata saat menghadiri upacara adat? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, jangan pernah merekam sesuatu yang tak ingin kalian lihat kembali.